Oke semua, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhirnya sampai di part yang keempat. Ya, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Anda semuanya yang sudah sampai di part 4 ini. Ya, ini prestasi tersendiri bagi Anda sudah sampai di sini. Oke, baik teman-teman, kita akan belajar kembali mengenai membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Animate. Ya, ini spesial malam ini ya. Ini saya buat tutorialnya di jam berapa nih? Jam 12:15 ini ya tepatnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Semoga ini bisa membantu pekerjaan Anda. Teman-teman, hari ini agendanya adalah membuat tombol next sama previous atau tombol selanjutnya atau tombol back gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang itu. Kemudian bagaimana kita membuat isi dari media kita, seperti bagaimana memasukkan teks, memasukkan gambar. Ya, di part yang ketiga Anda sudah bisa berpindah antar skin ya, dari opening kemudian menuju ke menu utama, kemudian dari menu utama bisa kembali lagi ke opening. Ya, hari ini kita mencoba membuat beberapa menu, kemudian nanti akan menuju ke menu materi. Nah, langkah awal yang perlu disiapkan adalah kita membuat tempatnya terlebih dahulu ya. Ya, dari menu utama kita buat satu skin lagi menjadi materi ya. Di sini kita tuliskan materi teman-teman. Nah, ini ada skin 8, kita ganti tulisan menjadi materi. Oke. Nah, dari materi ini kita coba kasih background terlebih dahulu. Kita ambilkan dari yang sudah ada. Ctrl copy, kemudian taruh di sini. Oke, ya ini jadi background menu materi. Nah, teman-teman, dari menu utama ini akan kita pindahkan terlebih dahulu atau kita buat tombol ya di sini. Nah, teman-teman kemarin baru punya beberapa tombol ya. Jadi kalau masih kurang silahkan ditambahin ya. Ada tombol petunjuk, kemudian tombol tujuan pembelajaran, kemudian tombol video, ada tombol profil dan tombol latihan. Nah, yang di sini kita buat satu tombol lagi untuk menuju ke menu materi. Nah, kita convert terlebih dahulu ya teman-teman, convert to simbol. Kemudian tipenya kita ganti button ya, jangan lupa diganti button karena ini sifatnya adalah tombol. Oke. Nah, kalau oke, sekarang kita masukkan teks di sini, klik 2 kali. Nah, kita masukkan teks, kita tulisi materi. Oke, materi. Untuk fontnya ini namanya Winkle ya teman-teman, atau Winkle. Barangkali ada yang minat dengan font ini, nanti dicari aja Winkle. Nah, ini Winkle ini ya. Kita ganti warna putih terlebih dahulu. Oke, sudah kita kasih tulisan materi. Kemudian di bagian over jangan lupa untuk memberikan variasi tombol kita insert keyframe. Nah, ini juga kita geser ya teman-teman ya, supaya ketika disorot nanti dia akan bergeser. Nah, seperti ini kita geser, jadi ketika pas tombol normal seperti ini, ketika digeser tombolnya akan seperti ini. Nah, itu. Oke, kemudian di over ini kita kasih suara biar ada bunyi klik-klik gitu ya. Kemarin kita sudah menyiapkan ini, jadi di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan tombol suara ini kita bisa download ya teman-teman ya. Oke, kita geser aja ke sini. Nah, ini ada warna merah ini ya, seperti suara audio ini ya. Ini tandanya dia sudah ada suaranya. Oke, seperti ini. Kemudian kita disorot. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau kita kasih warna juga bisa. Ini kita ganti warna. Misalkan ketika disorot nanti akan muncul warna orange atau kuning. Nah, nanti akan berubah warna seperti ini. Oke, kita kembali ke menu utama ke sini. Baik, itu cara membuat tombolnya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan di tutorial part 3 ya. Baik, sekarang kita akan mencoba memberikan nama dulu ya. Ini kita kasih nama dulu di sini. Pilih tombol ini, kemudian di bagian properties, instant name ini kita isi dengan materi. Materi. Nah, oke.
dari menu materi ini ya, seperti biasa kita akan arahkan ke skin materi ini ya. Dan ini akan lari ke sini. Oke, kita kasih tulisan dulu di sini di skin materi biar nanti tahu ini adalah scene materi. Kita ganti warna dulu tulisannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau mau bagus lagi, ini dikasih background ya. Nah, diambil background tulisan. Misalkan saya punya background dari sini. Nah, ini dari menu utama saja. Ini saya copy bisa nih ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya taruh di sini. Oke. Nah, ini nutup ya teman-teman. Kalau nutup seperti biasa kita geser melalui arrange. Bring to back. Nah, backward. Oke, ini sudah jadi bagian materi. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, kita linkkan dulu ya teman-teman dari materi ini. Ini sudah kita kasih namanya tadi ya, menu materi. Jadi tombol materi. Nah, sekarang klik ini, kemudian F9 atau action. Pilih F9, kemudian di kode snippet ini kita pilih scriptnya teman-teman ya, dari action script, kemudian kita pilih go to skin and play. Nah, kemudian kita cari ya tulisan materi. Ini skin 3 ini yang tadi kita ganti dulu nih, kita ganti materi. Kemudian supaya tidak langsung ngeplay di materi, kita ganti yang play ini, kita tulis stop. Nah, go to and stop. Kalau warnanya biru berarti dia sudah jadi ya. Oke, ini sudah bisa ngelink ke materi. Kita cek dulu. Oke, dari loading, kemudian nah ini ketika disorot maka dia akan berubah warnanya teman-teman ya. Ini tadi perlunya kita memberikan variasi pada tombol. Nah, seperti ini. Nah, kita klik materi. Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Sudah jadi ke menu materi. Kemudian dari menu materi ini kita akan mencoba untuk memberikan tombol berikutnya ya teman-teman, alias tombol next. Misalkan di sini saya tuliskan selamat datang atau materi bangun ruang misalkan ya. Nah, teman-teman bisa memberikan variasi apapun di sini atau materi apapun di sini silahkan. Nah, ini tulisannya nggak kelihatan teman-teman. Kita harus cari background, misalkan ini ya. Kita nutupin, kita pindah ke belakang lagi, backward. Kita perkecil. Nah, seperti ini ya. Kalau masih nutupin, digeser lagi arrange to backward. Hilang. Nah, gini ya. Kurang lebih seperti ini, nanti dirapikan sendiri. Nah, ini kita ganti warna biar lebih kelihatan. Oke, nah ini sudah jadi menu materi. Nah, teman-teman, kita akan coba buat next frame. Jadi dari sini akan berpindah ke next frame alias ke berikutnya, ke sini ya berarti ya. Jadi tidak berpindah antar skin, tapi berpindah di frame. Oke, caranya adalah di ini kan frame 1 ya, frame 1. Di sini ada frame 2. Nah, seperti biasa kita insert keyframe untuk mengcopy bagian sebelumnya. Nah, dari sini ini sudah beda frame ya. Ini frame 1, ini frame 2. Nah, di frame 2 kini kita ganti nama, misalkan materi pertama adalah kubus. Misalkan ya. Kemudian di materi yang berikutnya, di keyframe atau frame berikutnya kita insert keyframe lagi. Kemudian kita ganti menjadi balok, teman-teman. Nah, kayak gini ya caranya. Jadi pertama ini penjelasan sekilas misalkan ya. Kemudian kedua ini kubus. Nah, kubus adalah, ini bisa kita kasih materi dulu ya.
disiapkan aja materinya. Nah. Oke, baik. Kita akan mencoba memberikan materi di sini ya. Dari materi awal ini nanti teman-teman bisa memberikan penjelasan singkat. Nah, kemudian nanti kita akan next frame ke sini ya. Nah, ini kita coba memasukkan materi dulu. Ini pertama kita cari tentang kubus, teman-teman. Ini soalnya saya tentang bangun ruang. Ya, ini saya kopikan materinya dulu. Copy dari storyboard ya, teman-teman ya. Terus, nah ini kita ambil teks di sini. Nah, blok seperti ini. Nah, ya ini kita ganti fontnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Rata kiri ya. Nah, baik, oke teman-teman. Nah, ini kenapa hurufnya ada yang hilang nih? Ya karena di sini ternyata masih dynamic text. Jadi kita ganti ke static text supaya tidak menghilang. Nanti kita ganti ya static text. Kalau sudah tulisannya static text di sini nggak usah diganti. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita rapikan ya. Kalau ada gambar ya silakan dimasukkan, itu akan lebih baik. Kalau kurang kecil kita kecilkan lagi. Nah, misalkan segini. Oke. Nah, teman-teman berikutnya teman-teman bisa memberikan gambar ya. Gambar misalkan ini tentang kubus. Kemudian kita kopikan di sini. Oke, ini tinggal di copy aja teman-teman ya. Jadi setiap materi nanti tinggal dikopikan aja. Kemudian di sini tentang balok ya, balok sama juga ini kita kopikan dari sini. Nah, ini contoh aja ya. Untuk penyempurnaan nanti silakan teman-teman menyempurnakan sendiri. Oke, sudah statistik, kita rapikan tulisannya, kemudian kita buat segini aja ya. Oke, terus tambahi gambar tentang balok. Nah, misalkan ini teman-teman kita kopikan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sampel pengisian teks dan gambar. Nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan isi kalian masing-masing. Nah, sudah jadi frame 1, frame 2, frame 3. Nah, kita tinggal memberikan tombol next frame untuk bisa berpindah ke frame berikutnya. Caranya dengan cara memberikan icon di sini ya. Kita cari tombol next yang mana. Ini, nah ini juga bisa ya. Kita pakai ini, kemudian kita tarik ke sini. Oke, nah ini karena sudah ada, ini nggak perlu di replace ya. Sudah saya masukkan tadi. Oke, nah ini di copy aja teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, misalkan di sini ya. Beri 2 ya. Karena next dan back. Nah. Oke, kemudian di sini juga kasih 1. Nah, seperti ini. 1 ini untuk next berikutnya. Nah, kita frame berikutnya di sini. Nah, ini ada previous, ini next. Ini juga sama nanti di bagian balok ya. Oke, kita balik. Nah, sudah ada tombol next sama previous atau kembali. Teman-teman sekarang bisa memberikan apa ya, satu lagi di sini ya. Kalau mau balik ke menu utama. Nah, kita cari satu lagi tombol di sini. Oke, don't replace karena sudah punya ya. Sudah saya masukkan tadi. Oke, ini tombol untuk kembali ke bagian menu utama. Oke teman-teman, untuk kembali ke menu utama seperti biasa ya, kemarin sudah kita convert dulu di sini menjadi button ya. Nah, kayak gini, kemudian kita kasih script F9, terus ini ada kode snip ini,
Kemudian di bagian timeline navigation kita go to screen and play. Oke. Nah, baik. Oh ya, ini belum kita ganti namanya ya, sorry. Ini tombolnya ke menu utama 1 misalkan ya. Ini copy aja nih. Ini tadi kita skinnya diganti ya, menu utama. Kemudian go to end play nya kita ganti juga go to end stop. Sama ini caranya kayak yang tadi ya. Ini tombolnya namanya ke menu utama 1. Nanti kita copy. Tadi belum dikasih nama. Nah, jadi tombol ini namanya ada di mana? Di sini ya. Di bagian button di bagian sini. Ke menu utama 1. Nah, jadi nanti dia akan kembali ke menu utama, skin menu utama ini. Baik, selanjutnya, nah ini ada tombol satu lagi ya teman-teman. Kita akan juga convert menjadi button ya. Oke. Kemudian di sini kita kalau ngasih variasi seperti biasa ya, insert keyframe di sini. Nah, digeser ke bawah. Nah, jadi kalau sudah jadi button itu kalau diklik 2 kali, maka dia akan muncul seperti ini. Ketika tombol biasa sama ketika dia diarahkan, maka bergeser. Nah, gitu. Oke, berikutnya sama di bagian sini kita juga sama. Kemudian kita kasih atau kita convert juga di sini. Convert to symbol. Ini kita ganti button juga. Insert keyframe. Kemudian di sini juga ini juga insert keyframe. Nah, kita geser ke bawah. Oke. Nah, sudah jadi tombol-tombolnya nih teman-teman ya. Tombol next sama tombol previous sudah ada semua. Tinggal bagaimana menjalankan tombol ini. Nah, untuk menjalankan tombol jangan lupa memberikan nama di sini ya. Seperti biasa. Misalkan kita kasih nama N1 nih. Berarti next 1 ya. Kemudian ini kita juga kasih nama nih N2 di bagian ini, karena namanya nggak boleh sama nih ya. Kemudian di sini juga sama, kita ganti nama N3 misalkan. Oh, ini belum kita convert button. Nah, kita ganti nama N3. Kemudian di sini yang paling awal ini ini sudah ya tadi ya, N1, kemudian next 1 maksudnya gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti prev atau previous. Nah, anggap saja P1 ya. P1. Kemudian yang ini kita ganti nama juga menjadi P2 ya. Belum dikonvert dulu. P2 atau previous 2. Nah, ini sudah ada nama-namanya semua ya. Button ada namanya ini, kemudian previous sudah namanya P2 ini. Nah, ini juga sama. Ini ada namanya P1. Ini 2 namanya P3. Baik. Tinggal menjalankan one step lagi ya, satu langkah lagi. Ini klik tombol di sini sudah ada namanya N1, tinggal F9. F9. Kemudian ada kode snip. Terus go to end bukan go to end stop lagi ya, tapi kita pilih next frame end stop. Nah, di sini next frame end stop, jadi akan langsung ke next frame, nggak ada yang perlu diubah di sini. Kemudian di sini juga sama. Nah, yang tombol ini tinggal kasih juga klik di sini. Ini frame kedua ya teman-teman ya, tinggal ketik go next frame, go to next frame and stop juga nih. Nah, N3 go to next frame ya di sini ya. Baik. Terus di sini juga sama. Jadi kalau mau dikembalikan ya berarti kebalikannya ya. Go to previous frame and stop. Nah, di close, kemudian kita geser ke sini lagi. Ini go to previous and stop juga. Nah, jadi sudah ada ya, sudah ada next, ada prev. Oke. Selanjutnya kita coba apakah sudah berhasil tombolnya.
Nah, kita coba apakah bisa nih ya. Dari sini akan lari ke materi ya, menu utama, kemudian ke menu materi. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kalau mau kembali lagi ke sini, oke bisa. Klik lagi materi, oke bisa. Tombol berjalan dengan baik. Sekarang next, ini apakah sudah bisa digunakan? Nah, bisa teman-teman ya. Ini juga apakah bisa? Oke, bisa ya. Previous kita coba cek. Bisa, ini juga. Oke, bisa. Artinya tombol berjalan sesuai rencana. Sudah berhasil.